yang tergambarkan, oh bantuan datang. Nah, kita coba untuk merubah mindset itu. Ini barang ini stimulan, kegiatan ini stimulan, bukan ya. Di dunia digital juga menjadi lahan pekerjaan teman-teman juga yang mungkin sudah bisa mencari cuan di situ ya. Terus jangan, yang penting barang kita bisa keluar, barang lain nggak boleh masuk. Karena ini saya baca nih bro, saya belajar. Saya akhir-akhir ini lagi banyak membaca, ngikutin tentang undang-undang desa. Iya. Kan katanya mau revisi. Ya, lagi di DPRD, ya, DPR. Makanya saya undang beberapa tamu yang untuk menyuarakan sebenarnya, ya termasuk sampean ini, sebenarnya apa sih yang menjadi persoalan yang sampai saat ini tuh belum terselesaikan. Karena kan program banyak, terus kita sudah sejak berjalan kan 2015 lah jalankan undang-undang desa. Yang itu sampai sekarang sebenarnya belum terselesaikan. Kalau saya sih, saya dapat teman-teman juga untuk undang-undang desa itu cukup luar biasa sih ketika dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, karena ada penyertaan dana desa di situ. Tapi bagaimana pengerjaan itu dana desa ke depan itu yang harus kita kawal biar tepat sasaran, itu yang terpenting sebenarnya. Tapi saya sih yang lihat revisi itu mungkin ada 2 item yang setahu saya sih, ada 2 item yang memang salah satunya adalah jabatan kepala desa dan juga dana desa. Yang jabatan yang ditambah gitu kan sampai 9 tahun bisa mencalonkan lagi sampai 2 periode gitu kan, sampai teman-teman kepala desa berbondong-bondong di Jakarta gitu kan. Itu sih bagus kalau dimanfaatkan dengan baik. Dan perlu semua ornamen kepemerintahan harus dijaga. Karena kalau dana desa saya lihat, saya baca, sama teman-teman juga kaji, bagus sih. Setiap desa memang ada nominalnya tersendiri-sendiri. Tergantung desanya. Ya kalau undang-undangnya memang bagus, semangatnya bagus. Cuman kan tadi sampean bilang masa jabatan dan penambahan dana desa. Padahal kan masalahnya banyak. Masih banyak. Harus diselesaikan. Maksud saya, kenapa nggak disuarakan juga? Ini berkali-kali juga saya ngomong dengan bintang tamu saya. Enggak nggak sih sebenarnya? Iya. Ya itu kita tetap ya bagaimana ya, ngerti sendiri di desa itu pemerintah terkecil dan kuat di hati desa ya. Iya. Ya itu harus butuh peran-peran yang kita selaku akhirnya kita kadang terbentur tembok gede yang memang kita tidak bisa masuk dalam internal di desa yang kita bina. Kita ada warning rambu-rambu yang memang ya disampaikan oleh teman-teman desa ini Mas, biar kita juga ketika datang desa juga diterima Pak. kita ya mungkin masyarakat kan, tapi kan teman-teman kan dilindungi peraturan, nggak mungkin mereka nggak. Iya paham, tapi di aplikasi di lapangan berbeda. Apalagi pilot project. Kalau pilot project kan harusnya kan ada intervensi. Nah itu, iya kan pasti kan apa intervensi itu? Nggak, maksudnya ada ini ya kan, ada barang yang dikasih ke desa kan? Pasti intervensi. Nah ini apa itu yang dikasih dari pilot project ini? Salah satunya sih bentuk operasional kegiatan dan juga barang-barang perlengkapan untuk teman-teman PKDD. Oh, berarti ada bantuan dari program ini, komputer dan semacamnya. Nah ya ini yang harus kita rubah mindset. Gimana itu? Mindset ini kadang kan ya mohon maaf, di mindset kan bagaimana ini program ini bukan program bantuan sih. Apa ya, kalau di kita kan ada bantuan Pak, enak Pak. Tapi kan kita bukan itu sebenarnya. Kita bagaimana ya, ayo kita bareng-bareng bagaimana di desa ini maju, bagaimana ini melek digital, bagaimana macam-macam lah. Tapi yang tergambarkan, oh bantuan datang. Nah kita coba untuk merubah mindset itu. Ini barang ini stimulan, kegiatan ini stimulan, bukan ya.
sekedar bantuan, tapi harus ada sustainable-nya apa? Ya mau ayo bareng-bareng pemerintah desa untuk memanfaatkan ini bareng-bareng, mumpung karena gak semua desa itu dapat program desa cerdas, kan ini tetap dipilih. Dan bukan kita yang menentukan itu, DPRD dengan Kementerian Desa kita sudah ada datanya. Oh ini kita. Jadi kita harus mau tidak mau ya harus kita kawal lokus binaan itu. Oke. Ini kita diskusi nih ya, diskusi nih. Saya kemarin udah bukain ini apa undang-undang Desa ya. Nah, di undang-undang desa. Jadi sampai tadi kan bilang digitalisasi itu jangan diartikan sempit hanya apps gitu kan, Ya. hanya website. Gitu. Ya. Tapi bagaimana itu bisa dimanfaatkan untuk menjawab permasalahan di desa. Nah, di undang-undang desa amanahnya di pasal 6. Di pasal 6 itu berbunyi itu pasal 6 itu berbunyi pemerintah daerah kabupaten kota menyediakan informasi berencana bagi. Jadi digitalisasi desa hanya dimaknai sebagai ya hanya sistem informasi desa. Kan di Kemendesa kan ada SID ya. Ya, SID. Benar, ya ada data desa ada berapa. Benar, SID. Kan selama ini saya nggak tahu ya kenyataannya di lapangan bagaimana atau mungkin ada capaian yang lebih maju. Desa baru memanfaatkan kemajuan digital hanya website, itu pun mungkin belum semua. Ya, belum semua yang memanfaatkan website. Padahal kan dengan ada duta digital, ya kan, Anda dan teman-teman Anda ini satu Indonesia adalah satu Indonesia kan sampai kan sekarang Papua juga ada sudah. Ya, ingin menyampaikan bahwa dengan digital ada potensi yang bisa banyak digali, meningkatkan peran pemerintah desa sebagai pelayan, ya pelayan di paling bawah, gitu kan, meningkatin ekonomi dan banyak hal gitu kan. Nah, kan baru sebatas itu, bro. Ini aku ngajak diskusi nih. Ya, nggak apa-apa. Gitu kan. Ya. Jadi kan aku nggak tahu ini nggak sih orang-orang. Apa sayanya yang terlalu mikir macam-macam? Enggak sih. Ada benarnya juga. Ini ada masalah lain loh, gitu kan. Kenapa nggak mumpung momennya pas, gitu kan? Ini mumpung momennya kan pergantian nih. Ya. Habis ini. Mumpung momennya itu pas. Kok yang ditembak cuma si anggaran ditambah? Nggak salah. Kan di sebelumnya saya tanya, atau memang benar hanya dengan anggaran ditambah itu selesai masalah? Ya nggak salah teman-teman, benar. Iya memang iya, oke. Tapi kan ada masalah lain, bos. Masalah ya. Gimana ini juga, misalkan ada makhluk baru ini, gimana urusan pembangunan dan pemberdayaan yang dikawal salah satunya oleh pendamping ini. Ini ada lagi duta. Peran tugasnya mereka gimana? Peran dan ini banyak ini bikin pusing. Saya sih nggak pusing ya. Nggak teman-teman sampean pendamping orang pegiat-pegiat desa itu loh. Ya apa ya? Kalau saya teman-teman dan pendamping diskusi itu memang ya tetap tujuan kita bagaimana desa ini benar-benar memanfaatkan dana desa. Kita kawal sampai di desa itu Pak ya. Sebenarnya sih untuk mencari data yang konkret sebenarnya ada di desa. Ya meskipun data itu bisa ditinjau ulang lagi ya. Tapi Mas kemarin kan banyak aplikasi, banyak data stunting, banyak kemiskinan, semuanya ada di desa. Tapi ketika ada stimulan dana desa, stimulan itu sebenarnya sih tentunya menyelesaikan masalah yang ada di. Namun masalah baru muncul lagi. Mungkin mulai keterbukaan pasti ada lah. Pasti setiap dana desa setahun itu pasti dipapang oleh kepala desa, oleh perangkat desa. Habis berapa untuk apa macam-macam lah. Itu pasti semua warga pasti ngelihat. Tapi kan belum tentu semoga ini apa ini kan. Makanya tugas dan peran kita ya bagaimana sih warga ini, ayo sepakat saya di situ. Ini yang saya ingin dengar. Gini maksud saya, pemanfaatan digital hanya ini menurut sebatas saya tahu ya,
website. Ya. Di website itu ada memang beberapa desa yang sudah ada pelayanan apa, bisa tinggal telepon gitu kan. Hanya menampilkan informasi, ini program yang kita laksanakan, ini galerinya gitu kan. Terus ini pemanfaatannya untuk keterbukaan informasi publiknya. Gitu kan. Itu kan menjalankan amanah undang-undangnya. Ya. Tadi saya bilang, emang ada yang lihat? Itu Orang tertentu yang membutuhkan itu. ya, itu yang meledek kita sebenarnya. Iya, maksudnya gini, nggak manfaatnya buat warga apa? Ya untuk keterbukaan kan, biar mereka tahu, oh ini dana sekian dibuat untuk ini gitu kan. Ya. Tapi kan harusnya manfaatnya lebih dalam. Misalkan contoh yang duta desa, gimana literasi digital dilatih supaya mereka itu jualannya, pemasarannya bisa ada solusi daripada jualan di warung toh gitu kan. Udah jualan cuma di warung, yang beli juga orang desa juga, desanya mohon maaf belum maju, siapa yang beli? Ya itu, Padahal potensinya bagus. nah itu kita ya perannya di situ, peran kita ya masyarakat ya ayo bareng-bareng, walaupun ya suka dukanya aneh-aneh macam-macam. Mungkin teman-teman pada bisa memahami itu. Kita juga ngikut, ya udah kita kerjakan yang kita mampu. Apalagi kita menyasar ke anak-anak muda sih, kita lebih sering itu. Kita makanya fokus teman-teman, jadi kita manfaatkan anak muda yang memang konsen situ, dan nanti kan di dunia digital juga menjadi lahan pekerjaan teman-teman juga yang mungkin sudah bisa mencari cuan di situ ya, tidak membantu situ. Teman-teman kembali ke ekonomi lagi. Sudah kita bermanfaat dan sudah menjadi tugas fokus kita untuk ya itu. Walaupun nanti ada tembok besar, mungkin masalah aturan, masalah apapun, atau ya kita ya itu namanya juga lillahi ta'ala Pak. Mau tidak mau Pak. Semua orang yang model-model pendamping itu mesti urusannya itu ke sana. Lillahi ta'ala. Ada yang bilang ini pembawa misi kenabian. Siapa bilang gitu? Enggak pernah itu. Kan ada yang lain, enggak bukan ente. Ada yang pembawa misi kenabian, intinya kayak aduh. Jadi akhirnya kita mencemaskan gitu. Akhirnya pas posisi itu kita nostalgia Pak, kayak di kampus. Oh iya. Mengkader tuh kayak gini. Hari mau tidak mau itu setidaknya ada kita menurunkan teman-teman baru, menurunkan teman-teman yang memang concern memajukan desanya. Kan tidak semuanya Pak. Apalagi ngomong ekonomi ya, tidak semuanya. Itu yang kita manfaatkan. Bagaimana teman-teman anak muda juga terlibat di desanya. Karena saya yakin ketika ya mungkin pemerintah itu pasti akan berganti dan regenerasi. Dan setidaknya kita yang mendampingi lokus itu, teman-teman yang kita bina menjadi nantinya bagian dari pemerintahan desa. Tapi aku kepikir, oh ini, ya itu kader-kader gitu tuh bagian dari program atau memang di luar program? Kader-kader. Enggak, kalau duta digital itu kan langsung di bawah Kemendesa tuh. Ya. Mereka kita juga masuk di bawah hanya relawan atau kader digital itu jadi bagian dari kita sebenarnya sudah. Dan kita juga memperjuangkan untuk ke perangkat desa atau perangkat desa untuk juga sudah ada SK-nya ya, menjadi bagian dari mereka. Dan kita berpikirnya ya ke depannya. Ya setidaknya mungkin saat ini mungkin belum bisa, ini mungkin teman-teman nanti ke depannya juga. Jangan sampai nanti mereka juga mikir gitu, ya nilai ta'ala lah. Ya jangan. Kita juga memberikan ini juga. Saya teman-teman juga ada, teman-teman juga sampai belajar jadi content creator, YouTuber. Mungkin gak banyak penghasilan yang bisa didapat, tapi ya, alhamdulillah gitu kan. Teman-teman di situ. Ayo, tapi ada bagus loh. Coba tadi yang 6 pilar. 6 pilar. Itu ada Gede Indo nggak kelihatan? Tuang ini ya. Yang apa itu? Ini. Nah, mobilitas cerdas. Mobility ya. Oh bukan, bawahnya. Hidup cerdas. Livingnya. Enggak, artinya ini bisa nggak sih? Nah ini ide saya sih bro. Ya. Mungkin bisa saya sampaikan ke teman-teman di tadi. Kan kita bisa sharing knowledge Pak Isa. Pastinya. Karena kita punya wewenang juga, tugas juga untuk menggandeng NGO, menggandeng pihak-pihak di luar Kementerian Desa bisa. Misalkan
Berarti teman-teman desa itu dengan adanya duta digital kan ada peluang Ya. untuk terkoneksi tidak hanya di desa itu, Benar. tidak hanya ke yang birokrat aja kan, Benar. tapi kan bisa belajar banyak hal tentang yang di desa lain, Ya, praktik-praktik pendekatan, bisa pendekatan pelayanan publik yang benar, baik. benar. Masalah stunting juga Ya. macam-macam. Makanya kita misalkan di daerah Situbondo yang mungkin banyak perguruan tinggi, apalagi ada Jember misalkan kan, kita coba untuk berkoneksi dengan teman-teman KKN, teman-teman yang memang coba kita kaji dengan tematik yang sekiranya juga kita akan bantu juga kan oleh teman-teman juga menyesuaikan. Kan itu bagian dari literasi kan. Jadi mereka kan bisa belajar misalkan di desa seberang atau di desa kabupaten seberang, di provinsi seberang, di pulau yang lain. Mereka punya pendekatan lain yang unik Ya, dan berhasil. Tapi itu dilakukan ya? Sudah sempat dilakukan nggak sih? sempat sempat dilakukan. Jadi terkoneksi ya teman-teman di antar ini ya, antar duta itu ya. Ya, koneksi. Teman-teman di luar teman-teman juga yang memang dia MOU dengan teman-teman kampus, teman-teman yang memang concern dalam digitalisasi macam tergantung di wilayah ini ya. Ya, teman-teman juga misalkan ada program baru, bukan Mendes ya, mungkin ada kegiatan OVOI, One YouTuber One Village gitu kan. Jadi Apa itu program itu? bukan program Mendes, Oh, NGO yang memang terlibat ya, kita masukkan teman-teman, mungkin ada knowledge baru di situ, sharing knowledge baru untuk teman-teman. Ada informasi jaringan baru. Ya, jaringan baru, akses baru. Kalau untuk ya kita bilang anak mudanya lah, kita coba concern di situ. Tapi tugas yang mulia dari teman-teman duta digital ini itu ada kendala loh. Apa itu? Ada tantangannya. Gimana? Ada yang viral barusan. Saya 2 hari yang lalu atau 1 hari yang lalu. Saya boleh ngidip viral kayak jelek kali. Itu ada yang viral Instagram. Saya nggak sengaja scrolling. Itu di CNBC Indonesia. Ya, boleh. Jadi coba bukain dong, bukain. Gede ini. Saya berkain ya. Itu gedein. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Mas Duki, Iya. ingin Indonesia menolak TikTok. Jualannya boleh, tapi nggak boleh Tawaran media sosial. ke atas. Ini biar nggak salah. Ini kan dari CNBC ya. Teten menyebut langkah yang dibuat platform itu sebagai monopoli. Di TikTok, media sosial, termasuk e-commerce, itu monopoli, Pak. Sebab pengaruh belanja online melalui perbincangan di media sosial hingga melakukan pembayaran di dalam platform. Jadi ternyata mereka udah riset dan survei orang yang belanja online itu dinavigasi serta dipengaruhi dari yaitu pembicaraan engagement di media sosial. Anda, duta desa, dorong mereka orang-orang desa itu Masuk platform ya. ya salah satunya kan. Ya. Nah, ini tantangan. Ini Menteri Koperasi ngomong gini loh. Iya, baru tahu saya, baru benar ini. Nah, saya kasih tahu makanya. Iya, menarik. Ya. Gimana? Kalau menurut saya sih nggak sejauh itu ya. Kalau di desa ya. Karena Ini efek bos. Ini nanti bisa jadi aturan. Dia ngomong sampai bilang apa? Teten juga meminta Menteri investasi BPKM ya. ya. Wong isu kemarin YouTube itu mau diatur ini itu. Ini lama-lama Intinya kan harus ada aturan main di pemerintahan dengan platform-platform itu sih sebenarnya. Nah, kalau yang untuk pengguna, pemakai itu kan harus dibatasi juga, Pak. Mungkin yang saya tangkap ya dari itu mungkin ya harus ada aturan main dari pemerintah kita terkait platform-platform itu. Aturan main gimana, Bro? Ini aja orang-orang di desa yang ente dampingin, kenal aja belum, Pak. Ya, dia butuh itu ya kan untuk lepas landas ke situ aja butuh perjuangan, Pak. Perjuangan, sangat perjuangan. Nah, ente aja baru dengar ya. Ya, Baru dengar. Pas sudah wah siap ternyata ada aturan baru, ribet lagi. Ini pemerintah buat aturan melulu. Ya itu. Ya itu makanya harus ada
duduk bareng. Nggak harus ke pemerintahan yang pusat ya. Ini cerita apa ini? Suka apa duka? Tapi suka duka lah. Apa? Mau cerita apa? Ya, benar yang disampaikan Mas kemarin terkait pendamping desa itu. Ada ego sektoral masing-masing. Kita mengalami hal gitu di sikup di pemerintahannya. Banyak aplikasi, dinas ini punya aplikasi, dinas ini punya aplikasi, Yang membuat teman-teman pelaksana teknis di bawah ini bingung kan? bingung. Oh gitu. Lah. Jadi perlu ya itu makanya nggak harus kita coba duduk bareng, jangan sampai ada ego sektoral masing-masing. Itu yang kita coba menyuarakan itu. Ya butuh effort lebih tinggi sih, karena kan kita apa ya? Ya harus di effort teman-teman yang berusaha di situ, teman-teman pendamping desa juga aplikasi ini, coba satu di sentral jadi satu mungkin selesai. Tapi ini nggak mudah. Kependudukan punya, Kominfo juga punya, yang punya sama sebenarnya. Data yang mana kita pakai gitu kan? Kemenkes punya, stunting, desanya juga punya, minta data. Apalagi ngomong data kan kemarin itu. Data ya kalau nggak acuannya penobatan suatu desa itu kan tergantung data yang ada. Datanya A, ya udah kamu muncul dengan agregat akreditasi desanya A misalkan. Itu yang menjadi problem juga. Ya mungkin bisa ditarik juga. Padahal masalahnya Pak, aplikasi handphonenya loh nggak cukup Pak buat install aplikasi. Dan bukan masalah itu, kotanya nggak ada. Kotanya nggak ada, ya betul. Kadang Pak internet kita tuh lemot Pak. Ya itu sering terjadi kota itu ya. Di kotanya nggak ada. Kuotanya nggak ada. Terus. Iya maksud saya ini menarik nih menteri ngomong gini. Menarik. Ya bisa dikaji ulang teman-teman. Tapi saya pikir sih kalau kami ya simpel saja sih. Bagaimana sih teman-teman UMKM itu meningkatkan produksinya, meningkatkan pasarnya, itu aja sih. Kita nggak terlalu jauh ke situ ya, karena mungkin benturan dengan ya. Kita nggak mau benturin itu ya. Termasuk yang Anda bicarakan barusan itu, meningkatkan produknya, meningkatkan pasarnya. Nah ini kan teman-teman UKM, jadi harusnya ini pemerintah nih, jangan ego sektoral terus kan. Anda mau ngomong gitu kan? Iya. Ayo melihat ini loh masalahnya sebenarnya. Jangan ngurusin aturan terus. Ini loh UKM itu tidak bankable. Sementara mereka butuh modal, betul nggak? Benar. Ya. Ini loh mereka itu kenapa tidak bankable? Karena mereka itu misalkan belum terlembaga atau apa. Produknya belum layak. Ini loh mereka tuh tolong dilatih. Tolong dilatih. Ada logo halal. Masuk ke apa itu ya? Apa namanya? Apa itu? NIP, IRT-nya ya itu kan ini loh. Dan mereka itu ya kalau yang di kota-kota besar kan kadang mereka ada yang nggak tahu gimana caranya. Ya bener kan? Iya. Apa mungkin gara-gara teman-teman jadi duta digital kan mereka kan tahu kan? Ya, Pak harus setidaknya itu kan mereka mau jualan ya, motonya itu harus bagaimana gimana. Belum ngomong masarkan, katanya pasarkan itu digital online itu oke. Ini diatur lagi. Ya. Itu kenapa lagi sekarang kan musimnya kolaborasi. Nah, ini kan maksudnya mereka kan supaya tidak ada barang-barang dari luar negeri yang masuk ya, gempur barang kita. Saya paham, ini menurut pengalaman saya untuk melindungi UKM lokal. Benar. Tapi apa yang sudah dilakukan gitu maksud saya? Pak Teten. Kemen desa jalan sendiri, Kementerian UKM jalan sendiri. Ya harus ada kolaborasi sih sebenarnya. Ada kolaborasi itu. Ya, yes. Dan mungkin bagaimana sih proteksi ada sih mungkin suatu desa itu memproteksi karena mungkin punya potensi luar biasa, memproteksi barang-barang masuk dari luar dan dia memanfaatkan kemampuan potensi desa itu ya berkutat di situ dan sejahtera juga sebenarnya. Nggak harus ada barang masuk karena sudah memiliki barang di situ. Ada juga yang memakai peraturan seperti itu di desa. Terus jangan, yang penting barang kita bisa keluar, barang lain nggak boleh masuk. Ada juga macam-macam cerita teman-teman itu. Kan bisa untuk ini. Ya itulah pentingnya kerjasama antar desa. Kerjasama tidak hanya antar desa, mungkin bisa desa antar lintas kabupaten, terus pulang. Itu terus dicoba itu. Ya, dorm. Jadi
Jangan sampai teman-teman duta digital desa itu terjebak di kerja-kerja yang akhirnya teknikal administrasi. Ya, Yang digital. yang dirasakan teman-teman kadang seperti itu. Beda di lapangan. Kalau mungkin teman-teman pendamping desa kan domainnya di sana. Ya, demi. Agar tertib administrasi, tertib ini pelaporannya. Memang di sana mereka iya. Kita juga tertib laporan karena harus ada laporan. Jangan sampai ini duta digital diribetin urusan itu. Harus ada laporan ini, harus nggak jadi ngajarin, bos. Itu bagian dari ini lah. Apa? Foxy juga yang melaporkan. Jangan-jangan memang ribet gitu? Tidak. Oh enggak ya? Kita lebih ini lebih mudah lah laporan. Jadi kita fokus yaitu pemberdayaan itu aja. Ya nggak terlalu jauh melintas. Oh bahaya Pak, ini kita juga ada mengerti inilah kondisi teman-teman. Sama kayak pendapat bisa juga ngerti kondisi mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak. Oke Ben. Jadi kalau dari pengalaman Enak loh desa itu. apa enak? Kita harus ke kota sebenarnya. Beneran. Dengan potensi dan ya kondisi di desa lah sebenarnya. Hidup lebih tenang. Lebih tenang, masih mendengarkan nyanyian sawan sebenarnya. Dan ente ini tidak hanya ngomong kan? Kan dulu kan ke kota akhirnya balik ke desa lagi. itu benar bisa. Kenapa aja? Oh iya kan dulu ente kan ke habis kuliah ke Jakarta. Oh iya. Pulang lagi ke Pengalaman. desa. Men pinjaman desa. Makanya beruntunglah teman-teman yang ada di desa sebenarnya. Ikut di kota ya nggak nyampe desa. Ya desa bisa maju lah pokoknya. Luar biasa sama. Itu putar TikTok biarin lah Pak Teten itu. Ya. Kita menanggapinya juga ranah wilayah ya setidaknya teman-teman UMKM. Saya tuh membayangkan itu gini, kalau misalnya saya jadi warga desa, saya udah jualan produk, tetap gak laku. Nah Buat itu ini nggak bisa, bisanya saya berafiliasi, kolaborasi, Affiliate. jualan. affiliate ya. Nah itu sekarang nggak boleh, Ya. lemes Pak. Padahal dari situ ya teman-teman ya. Gak punya barang, Itu maksudnya affiliate ya. iya kan. Terus diaturin. Terus ada aturan nggak boleh. Mau, aduh, mbok. Ya itu. Ya harus Tiga maksud dibatasi. saya ya. Iya, harus dibatasi sih, harus ini sih. Ya gak tahu lah pemerintahan di aturan mainnya seperti apa. Ya bagaimana di produk-produk luar, bagaimana itu. Ya itu. Kita memang digempur, Pak. Ya mungkin tujuannya baik sih, tujuannya baik. Jadi pastilah baik. Mudah-mudahan tujuannya apa? Solusinya nanti tepat sasaran. Ya, harus Bisa benar-benar menjawab masalah itu tadi. UKM, industri rumah tangga itu sulit modal, ya skillnya terbatas, batas. tidak bankable karena modal itu tadi, jualnya susah. Itu aja kan sebenarnya, muternya di situ aja kan sebenarnya. Dan itu masalah dari zaman dulu sampai sekarang. Ya, benar. Ya itu. Ya mudah-mudahan adanya kita juga teman-teman pendamping desa yang partner kita, kan? Ya berjuang di situ. Terakhir, Bro, apa kalau dari pengalaman ente sebagai duta digital desa ini? Ide, aspirasi sampean apa sebenarnya yang harus masalah yang harus mendesak sebenarnya? Ya yang utama sih sebenarnya sih ini umum ya sebenarnya Pak, SDM ya. SDM itu yang perlu kita selalu tingkatkan. Ya tidak harus ngomong data ya, tetap harus SDM apapun itu. Karena untuk terkait gelontoran dana dan semacamnya, kalau memang SDM tidak mumpuni atau teknologi aja masuk tapi SDM tidak mumpuni ya akan useless. Emang. Tapi yang penting ya SDM itu, makanya teman-teman kita tingkatkan literasi digital karena kita sudah memetakan ya. Masalahnya sih sebenarnya di SDM, di desa ya lagi ya perlu kita tingkatkan. Tapi alhamdulillah ya di desa sudah terbuka, sudah ada teman bisa kuliah, itu kita kawal. Ayo, ya jangan kota kos gitu kan, desanya loh. Kalau kamu kerja no eman-eman, jangan berpikir ekspektasi itu habis keluar. Padahal desa juga bisa. Bukan ngarang ya, bukan ngelarang teman-teman di desa ke pada kota ya, tapi ya,
Ayo bangun desanya. bangun desanya. Eman-eman. Oke, Ben, makasih banyak. Saya terima kasih ya. Aku cerita. curhat. Iya nggak apa-apa. Ya gitu. Ya gitulah teman-teman pendamping kita, ya partneran ya sudah. Ya walaupun ya anak baru apa ini. Kadang-kadang curhat juga sama mereka. Saling berkeluh kesah. Gitu. Keluh kesah Pak. Sering Pak. Ya ketemu kemana bos gitu kan. Kalau di lapangan tuh ketemunya sama pendamping lokal desa berarti ya? Kebanyakan pendamping lokal desa, Pendamping lokal desa. atau pendamping Yang di- desanya. Yang kecamatan berarti? Pendamping desa kecamatan lokal di desa. Kalau untuk yang TA, TPP, yang profesional ya kadang kita ada acara bareng, full bareng. Biasanya keluarnya apa mereka? Ya itu. Ya keluhannya apa ya? Ya teman-teman jalani lah bos ini, jadi jalan. Ya apa keluhannya, tugasnya dan tanggung jawabnya itu tanggung jawab besar lah. Karena teman-teman ya luar biasa sebenarnya untuk membangun desanya itu. Kalau saya kan ikut anak baru yang nemenin lah. Oke Ben, sekali lagi makasih banyak udah saya sempetin hadir cerita kita di sini, nostalgia kita lama gak ketemu sebenarnya. Sebenarnya saya tuh mau nostalgia sih. Makanya sih kisah-kisah aja. Iya. Apa yang dikisahkan saya Pak? Perjalanannya gitu. Oke, sekali lagi terima kasih Terima banyak. kasih. Salam buat teman-teman duta digital dan kader-kader Ya. digital ya tadi ya. Dengan kader Kader digital di Situbondo, dan kalau punya jaringan yang di luar Situbondo, salam buat mereka, semangat terus semangat membawa misi yang mulia. SDM itu tadi ya. SDM. Oke, sekali lagi terima kasih. Oke sobat, itu tadi bincang-bincang saya sama teman lama saya yang sekarang jadi duta digital Kabupaten Situbondo ya. Mudah-mudahan ini menginspirasi buat yang lain. Ikutin terus episode kita selanjutnya. Saya pamit, bye-bye.